Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Pertama, bersama-sama kita aturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat waktu, sehingga kita bisa kembali menunaikan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpah dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta staf dan jajaran, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pengurus Masjid Al-Ikhwan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, para haji, para hajah, terutama yang utama jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rahmahnya, kasih sayangnya kepada kita. Allah berikan maghfirah, ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah sama-sama kembali kita mengaji dan mengkaji. Kalau kita tanya orang yang dagang, orang yang jualan, apa yang dia harapkan? Pastinya mengharapkan keuntungan. Orang dagang kepengin untung, kepingin. Orang yang bertani tentunya mengharapkan hasil dari taninya. Nah, kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang sedang mengaji, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita dapatkan dari ngaji ini? Kira-kira apa Pak jawabannya? Ilmu dan pahala. Orang yang ngaji tentunya ingin mendapatkan ilmu. Pak DKM mudah cerdas, ingin dapatkan ilmu dan pahala. Kita tahu bahwasanya sering kita dengar di taklim-taklim, di pengajian-pengajian, Ustaz sering mengatakan al-ilmu nur. Nur, ilmu itu adalah cahaya. Artinya ilmu itu adalah penerang. Penerang bagi siapa? Tentunya bagi diri yang mempunyai ilmu. Kalau ditanya ilmu, tentunya bapak-bapak,
ibu-ibu sudah banyak ilmunya. Kenapa dikatakan sudah banyak? Coba aja kalau kita perhitungkan usia bapak sekarang berapa tahun? Misalkan 60 tahun. Udah berapa lama bapak ngaji? Udah berapa lama bapak ikut taklim? Tentunya ilmunya sudah banyak. Ilmunya sudah banyak. Tapi apakah ilmu itu sudah menerangi diri kita? Apakah ilmu itu sudah menjadi penerang bagi diri kita? Ini yang jadi pertanyaan. Karena ilmu itu bukan hanya untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Ilmu itu bukan hanya untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Bapak-bapak sudah tahu tentang keutamaan sholat tahajud. Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Tentunya Allah janjikan kemuliaan bagi orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Sudah tahu ilmunya, kira-kira bangun nggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Sudah tahu ilmunya, kira-kira bangun nggak? Kira-kira menjalankan nggak? Kalau bapak sudah tahu ilmunya, tapi tidak menjalankannya, berarti ilmunya belum jadi cahaya bagi dirinya, belum bisa menerangi dirinya. Nah, bagaimana bisa menerangi orang lain? Untuk dirinya sendiri belum bisa menjadi penerang. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ilmu sudah banyak, tapi seberapa banyak yang sudah kita amalkan? Ya, jadi kan fungsi ilmu itu untuk menerangi diri seseorang, menerangi orang yang berilmu. Apakah ilmu itu sudah menjadi penerang atau belum? Yang jadi pertanyaannya. Kita tahu bahwa kita harus berbuat baik sama tetangga, sama keluarga. Karena itu diajarkan oleh agama kita. Nah, apakah kita sudah melaksanakan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kembali, ilmu itu bukan hanya untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Kembali kita introspeksi seberapa banyak ilmu yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang sudah bisa kita amalkan. Makanya ada pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasajari bila sama. Jadi ilmu yang tidak diamalkan ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah. Artinya kurang bermanfaat. Banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya manfaatnya kurang. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Kalau diamalkan ibarat pohon yang berbuah banyak, yang berbuah lebat, dapat dinikmati oleh orang-orang. Itulah ilmu yang diamalkan. Jadi kembali introspeksi buat diri pribadi, sejauh mana ilmu yang telah kita dapatkan, sejauh mana yang telah bisa kita amalkan. Jangan-jangan kita hanya menumpuk-numpuk ilmu tapi tidak mengamalkan. Hati-hati. Takut-takut tadi kita sudah banyak ilmu tapi tidak diamalkan, maka kita akan mendapatkan
sesuatu siksa lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qawli ubadi wasan. Orang yang berilmu tidak diamalkan, maka dia akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Jadi intinya kita dapatkan ilmu sedikit, diamalkan. Dapatkan ilmu, diamalkan. Ini yang sulit pengamalannya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini sedikit saya akan membahas tentang sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah suatu ibadah yang mana ibadah ini yang akan ditanya terlebih dahulu daripada ibadah-ibadah yang lain. Diibaratkan angka sholat ini angka 1. Kalaupun ibadah yang lain 0, kalau sudah ada angka 1-nya, 1 ditambah 0 jadi 10, ditambah 0 lagi 1 jadi 100, ditambah lagi 1 jadi 1000. Jadi yang jadi tolak ukur adalah sholat kita. Apabila baik sholatnya, maka akan baiklah segala amal yang lainnya. Nah, kita sekarang coba koreksi sholat kita. Sudah sejauh mana sholat kita? Apakah sholat kita ini hanya sekedar sebatas olahraga, atau sudah sampai kepada olah jiwa, atau bahkan lebih sampai kepada olah rasa? Mari kita belajar, mari kita renungkan, mari kita introspeksi sudah sejauh mana sholat yang kita lakukan. Di dalam sholat itu ada rukun. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti sholatnya tidak sah. Satu ulama, sebagian ulama ada yang berpendapat rukun di dalam sholat itu ada 13 jumlahnya. Ini kan kita kadang-kadang tahu sholat kita mana yang rukun, mana yang sunnah. Kita tidak tahu kan? Kadang kita tidak paham kita mana yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk sunnah sholat. Sholat berarti sholat. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Jadi rukun sholat, ya, ada 13. Yang 13 ini terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Apa itu rukun qalbi? Rukun yang dijalankan, yang dikerjakan di dalam hati. Apa saja? Niat. Niat itu termasuk kepada rukun qalbi. Niat itu harus di hati, di dalam hati. Niat, ya. Usoli bukan niat, ya. Usoli itu hanya untuk membantu
memantapkan niat. Niat itu di dalam hati. Kapan itu dilakukannya? Ini juga menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan bisa sebelum takbiratul ihram niat. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hatinya niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Harus pas tuh, ya. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati kita niat. Ada usulnya kan di depan usulnya. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada amaman lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar, niat di situ. Ya, tuh. Itu rukun qalbi. Ya. Tempatnya di hati. Adapun mengucapkan lafaz takbir itu adalah rukun qaulinya. Allahu Akbar itu rukun qauli. Bagi si imam disunahkan dikeraskan. Bagi makmum itu minimal terdengar oleh diri sendiri. Jangan harus diucapkan. Harus diucapkan karena itu termasuk rukun qauli. Takbiratul ihram diucapkan. Kalau si makmum cukup terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Jangan tidak diucapkan. Kalau tidak diucapkan tidak sah sholatnya. Niat dalam hati, mengangkat, tidak mengucap Allahu Akbar, kagak sah. Karena takbir itu termasuk rukun qauli. Ada pun mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Kalaupun tangan tidak diangkat, tidak apa-apa. Allahu Akbar, tangannya tidak diangkat, kagak apa-apa. Ya. Jadi niatnya rukun qauli di dalam hati. Takbiratul ihramnya Allahu Akbarnya rukun qauli yang harus diucapkan. Sedangkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kalau tangan tidak diangkat, Allahu Akbar nggak diangkat, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, jadi si makmum membaca takbirnya minimal terdengar oleh diri sendiri. Ya, jangan tidak diucapkan, tapi harus diucapkan. Ya, imam agak keras. Ya. Nah, sekarang masuk kepada sholat. Ya, sholat kita ini kita introspeksi diri, apakah sholat kita ini sudah sampai kepada sholat yang sebenar-benarnya sholat, atau hanya cuma gerakan saja, cuma olahraga saja. Maka setiap gerakan-gerakan tubuh, gerakan dan bacaan sholat itu adalah yang disebut dengan syariat. Ruku, sujud, takbiratul ihram, bacaan-bacaan
Nah, itu baru masuk sholat secara syariat. Kata fikih menyatakan orang yang itu di dalam hati, takbiratul ihram itu harus diucapkan karena termasuk rukun qauli. Harus sujud, harus ruku, itu termasuk kepada rukun fi'li, rukun pekerjaan. Ya, rukun sujud itu termasuk rukun fi'li, rukun yang dikerjakan. Ya, iktidal, duduk antara dua sujud, ya, duduk tahiyat akhir, itu rukun fi'li, rukun pekerjaan. Jadi kalau kita sholat cuma hanya mengerjakan rukun-rukun bacaan, gerakan, itu baru termasuk kepada sholat syariat. Lalu masuk kepada tingkatan sholat yang kedua, berarti sholatnya masih olahraga. Tahapan sholat syariat itu tahapan sholat yang olahraga. Ruku, sujud, iktidal, dan tahiyat akhir, tahiyat awal, nah itu hanya gerakan-gerakan, itu baru termasuk kepada olahraga. Ya. Sekarang sholat, ya, arah pikirannya itulah yang disebut dengan sholat thariqah. Jadi pikirannya mantap kepada siapa? Istiqomah, mayang, kontinu. Yang ada itu hanyalah Allah. Pikirannya dijaga, pikirannya dijaga supaya selalu terkoneksi dengan Allah. Pikirannya ini sulit. Badan kita melakukan gerakan sholat, mulut kita membaca bacaan sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Ini pengalaman pribadi ya. Tuh, kalau untuk menuju kepada sholat tahap kedua, maka pikirannya harus mantap, harus kontinu, harus terkoneksi kepada siapa? Kepada Allah. Pikirannya jangan kemana-mana. Kalau pikirannya masih kemana-mana, berarti sholatnya masih sholat syariat, sholatnya masih sholat olahraga. Tapi kalau pikirannya sudah mampu kepada Allah, itu sudah masuk kepada sholat yang kedua, sholat thariqah. Ya, tuh. Jika pikiran kita menuju, ya, kepada sesuatu hal, misalkan ketika sholat pikiran kita ingat kepada sendal. Sendal tadi taruh di mana ya? Nggak bagus lagi, takut hilang. Tuh, lagi sholat, tuh, ya. Nah, maka dia sesungguhnya sedang memikirkan sendal. Sedang sholat itu berarti dia bukan menyembah Allah. Tuh, ini sulit. Ya, harus belajar, dipantangkan. Lupa, ingat lagi pada Allah. Ya, kondisinya begitu. Ingat ke sendal, balik lagi Allah. Ingat yang lain, balik lagi Allah. Begitu. Jangan lagi sendal kemana-mana. Sendal tadi di mana ya? Waduh, jangan-jangan ada yang ngambil ya. Waduh, gimana nih kalau ingat tuh? Jangan ingat sendal, langsung balik lagi pada Allah. Tuh, ya. Nah, ini jadi nanti kalau
mengkhawatirkan kita sholat itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah yang kita ingat. Karena tujuan sholat kan dalam surah Toha kan, wa aqimi sholat di zikri, kata Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dalam surah Toha, wa aqimi sholat di zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Tapi kenapa kita sedang sholat ingat kita yang lain? Nah, itu perlu latihan. Ya, perlu latihan. Itu tadi kita mengatakan Allahu Akbar, udah tidak ada yang lain. Allah Maha Besar, yang lain kecil, tidak ada semuanya. Yang ada hanya Allah. Ketika kita berpaling ingat yang lain, kembalikan lagi kepada Allah. Itu jangan berpaling pada yang lain, malah menikmatin. Tadi perasaannya tuh jangan dinikmati, tuh harus kembali lagi kepada Allah. Tuh ya, takutnya sholat kita termasuk pada sholat yang ya termasuk pada syirik khofi. Apa itu syirik khofi? Syirik yang sama. Badan kita melakukan gerakan sholat, mulut kita bisa kita mengucapkan bacaan sholat, tapi pikiran kita bukan kepada Allah. Nah, ini perlu kita latih, ya. Sekarang yang kedua, sholat yang kedua itu perasaan kolbu hati kita itu, ya. Hati kita itu harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi, dihilangkan dari hal-hal selain Allah. Kolbu kita itu, yang ada di kolbu kita itu adalah Allah. Ini harus dilatih. Dilatihnya gimana? Ya itu tadi, ya. Dilatihnya harus kita latihan. Di luar sholat pun inilah yang dikatakan dengan sholat selamanya. Sholat yang tidak mengenal waktu adalah dia selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan, semua ibadah itu tujuannya untuk mengingat Allah. Semua ibadah itu intinya untuk mengingat Allah. Sholat sudah jelas tadi, wa aqimi sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Haji itu tujuannya intinya untuk mengingat Allah. Bagaimana kebesaran Allah? Ya, lihat Ka'bah, ya, ritual haji, ibadah haji, ya, itu tujuannya untuk mengingat kekuasaan Allah. Kita memberikan sedekah, memberikan zakat, tanda kita bersyukur bahwa rezeki yang kita dapat ini adalah titipan dari Allah, kembalikan kepada Allah. Jadi intinya semua ibadah itu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalkan sedekah tidak ingat kepada Allah, tidak ingat pahala yang Allah janjikan, kita ngapain ngasih uang kita kepada orang lain? Tapi karena kita ingat, pahala sedekah itu sangat dahsyat, diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah. Ingat pada Allah, tuh sedekahnya baru bermakna. Tapi kalau sedekahnya tidak ingat kepada Allah, malah hanya ingin dilihat sama orang, nah hilanglah pahalanya, tuh ya. Jadi semua ibadah itu intinya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ibadah kalau tidak mengingat Allah itu kosong. Sholatmu engkau kerjakan tapi tidak ingat kepada Allah, kosong. Hajimu engkau kerjakan tapi tidak mengingat kebesaran Allah, kosong. Zakatmu engkau tunaikan tapi tidak ingat kepada Allah, itu kosong. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Allah, bahwa ini semua adalah milik Allah, ini semua adalah kepunyaan Allah, maka kembalikan kepada Allah. Tuh. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuh. Jadi harus kita latih sholat kita
tidak hanya sholat syariat. Sholat syariat itu hanya sekedar gerakan sholat, bacaan sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Berarti sholatnya baru sholat olahraga. Kita harus meningkat kepada sholat yang mengolah jiwa kita. Jiwa kita diolah dengan sholat ini. Apa diolahnya? Jiwa kita yang tadinya merasa, karena sebenarnya Pak Bu, hidup di alam dunia ini hanya sebutan. Kita disebut pejabat karena adanya rakyat. Ya, disebut pejabat karena adanya rakyat. Disebut orang kaya karena adanya orang miskin. Disebut berilmu karena adanya orang yang bodoh. Jadi sebenarnya hanya sebutan. Semuanya hanya sebutan. Mengolah jiwa kita, bagaimana jiwa kita ini tidak merasa, yang pejabat tidak merasa jadi pejabat. Artinya gimana? Artinya walaupun dia jadi pejabat, dia sadar bahwasanya dirinya itu adalah dijadikan pejabat hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya tidak akan merasa kaya. Karena apa? Karena hakikatnya yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya kita ini hanyalah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pandai, yang berilmu tidak merasa berilmu, karena yang berilmu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hakikatnya semua itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi pejabat adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah kehendaki dari jabatan kita? Tentunya seorang pejabat yang adil, yang amanah, yang jujur. Kita dijadikan orang kaya. Hakikatnya adalah kekayaan Allah titipkan kepada kita. Apa yang Allah kehendaki dari kekayaan kita? Keluarkanlah zakat kalau itu sudah masuk kepada nisab. Banyak-banyaknya bersedekah. Itu yang Allah inginkan dari harta yang dititipkan kepada kita. Ya. Jadi semuanya kalau begitu, ya udah, kita mah tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kaya kita dikayakan oleh Allah, jabatan kita diberikan oleh Allah hakikatnya. Ilmu kita, pintar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah merasa begitu, akan plong. Tidak akan merasa, akan menjadi plong. Ya udah, ya, orang kaya tentunya akan menjadi orang kaya yang dermawan. Pejabat akan menjadi pejabat yang amanah. Karena takut semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali bagaimana kita bisa mengolah jiwa kita ini supaya di dalam jiwa kita ini tidak ada sifat-sifat, ya, sifat-sifat keakuan. Aku yang pejabat, aku yang kaya, aku yang berilmu. Dilanggar. Tingkatan terakhir dari sholat itu adalah olah rasa. Bagaimana dengan sholat ini kita bisa mengolah rasa kita, mengolah rasa kita, rasa orang lain tidak punya. Kita harus merasa, bagaimana kalau kita tidak punya, misalkan tidak punya untuk makan hari ini. Harus sampai di situ. Jadi dengan sholat ini akan menimbulkan kepedulian sosial, seperti yang dicontohkan Nabi. Selesai sholat, Nabi nengok ke sahabat-sahabat, mana sahabatnya?
Itu kan, oh ada yang sakit maka dijenguk. Nah, inilah sholat yang sudah sampai kepada olah rasa. Dengan sholat itu bisa merasakan kepedihan sesama, bisa merasakan kesusahan sesama. Nah, kalau sudah sampai di sini, terciptalah tujuan daripada ibadah sholat tadi. Ini kan yang sering kita lupakan. Kita mau sholat aja udah. Itu mau kegiatan rutinitas 5 waktu, tanpa memikirkan, tanpa mengkaji, tanpa merenungkan hal-hal yang lainnya. Ternyata di dalam sholat ini mempunyai banyak kandungan. Mudah-mudahan sholat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya belum bisa khusyuk, Allah berikan kekhusyukan dalam sholat kita. Yang tadinya sholat kita masih belepotan, yang baik gerakannya, bacaannya, Allah berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk mau terus belajar dan memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita bisa menjadi sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sholat-sholat kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita yang ada kekurangan di sana dan di sini, kekurangan-kekurangannya Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi dengan syarat mau terus dan terus belajar. Jangan putus-putus belajar. Itulah salah satu syarat untuk bisa diterimanya amal itu, terus dan terus belajar. Karena kalau terus dan terus belajar, maka Allah akan mengampuni. Hilang berarti rasa sombong di dalam diri kita. Kalau kita sholat nggak mau ngaji, ketika sholat kita ada yang kurang-kurang, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita mau ngaji, insya Allah ditambah dengan kita mau belajar ngaji. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah di dalam ngaji, di dalam taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak pas, yang kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Bukan maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar bersama untuk saling memperbaiki, saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk saling menasehati di dalam kebaikan, mengajak di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada waktu ya, 5 atau 10 menit lagi. Jadi mungkin silakan barangkali ada pertanyaan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mau menanyakan dari makalah tadi. Silakan, mungkin kalau di luar makalah juga boleh. Mudah-mudahan kalau Ustaz Agus nanti bisa menjelaskan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah pertanyaannya. Saya usul ya kepada Pak Ustaz Agus sama Pak DKM yang mengurus masalah sholat ini terutama. Kalau perlu materi itu lebih ditanyakan, karena kita itu kadang-kadang saya belum pernah dengar di sini Ustaz yang mengatakan kalau kita lagi sholat nih dan batal atau enggak. Saya belum pernah dengar gimana ini yang harus kita gitu. Ya itu contohnya. Aja begitu. Nah, saya sudah. Iya, ini juga saya juga menerima sih dari ibaratnya masukan dari beberapa orang. Ya, jadi ibaratnya intens karena untuk
membahas fikih itu harus intent, tidak bisa misalkan sementara ini kan Ustaz Muhyiddin ya udah itu kan bahas masalah fikih, tapi kalau cuma setahun cuma ada jadwalnya cuma 4 itu jauh ibaratnya harusnya setiap minggu gitu kan, tiap minggu gitu. Dan juga harus ada satu kitab yang dia hatamkan. Misalkan kita fikih mau Safinah, kita fikih dasarnya itu harus hatam dari mulai bab To'aroh, bab bersuci sampai dengan selesai hatam gitu kan. Atau mau kitab yang Fathul Mu'in agak tingginya itu harus intent, harus terus menerus gitu kan. Itu tidak bisa misalkan cuma setahun cuma bagian jadwal 2 kali. Jadi gimana gitu kan? Nah, cadangan lagi. Ya itu harus ada waktu khusus. Jadi harus ada waktu khusus. Misalkan nih ustaz yang ditunjuk untuk bahas masalah fikih harus khusus dia. Ya setiap malam apa gitu kan? Waktunya tidak cukup sedikit itu. Semata ya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan sholat dalam setiap takbir itu kan ada yang mengikuti imam, ada yang membersamai imam, ada yang bahkan mendahului imam. Itu yang benar yang mana? Itu aja. Iya, jadi kita selalu makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh ya terlalu juga lama dari imam. Harusnya gimana? Harusnya kontan. Misalkan nih imam takbir ihram Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Intinya tidak boleh mendahului. Kalau mendahului batal jelas ya. Dan juga tidak boleh berleha-leha. Artinya udah tahu imam udah takbir ihram, kita masih ngapain ya. Yang bagus itu kan takbiratul ihram awal, artinya beriringan dengan imam. Tapi jangan sampai imam belum setelah Allahu Akbar kita udah takbir, jangan ya. Tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamai, dan juga tidak boleh terlalu lama ya. Gitu. Membersamai itu tidak boleh. Imam misalnya baru Allah, kita sudah Allah, tidak boleh. Harus selesaikan dulu imamnya ya. Allahu Akbar baru kita takbir ya. Atau kita sudah berkesempatan untuk malah diam aja gitu kan. Nah itu juga tidak boleh. Seperti dalam salam yang pertama bagi si imam adalah wajib. Yang nengok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita langsung salam tuh. Jangan juga kita membarengi si imam baru assalamu, kita udah salam, jangan. Selesaikan dulu imamnya, baru kita. Kalau membarengi batal juga kita ya tuh. Jadi tidak boleh mendahului, tidak boleh membarengi, tidak boleh juga ketinggalan terlalu jauh. Misalkan kita itu sudah ketinggal surat Al-Fatihah ya, imam sudah ruku, dia kan berarti ruku itu termasuk ruku juga tuh. Kita terus saja baca Al-Fatihah sehingga semua bangun baru tahu jangan. Walaupun Fatihah kita belum selesai, udah itu ruku ya. Kalau begitu batal juga. Berarti kita ketinggalan 2 rukun. Yang pertama Fatihah, yang kedua ruku. Misalkan kita datang si imam udah baca surat tuh, kita datang
kita ikut sholat, imam ruku, kita nyelesain bacain kita, sehingga imam udah bangun, kita baru ruku, batal sholatnya, karena kita sudah ketinggalan dua rukun, Fatihah dan rukunya. Harusnya walaupun bacaan kita belum beres, Fatihah kita belum beres, misalkan udah ikut ruku, ya tuh. Jadi intinya tidak boleh mendahului, tidak boleh membarengi, dan juga tidak boleh ketinggalan sampai dengan 2 rukun dari si imam. Izin tanya, terus yang bagaimana yang niatnya mufaroqah, apakah ikut bareng juga gerakannya dengan imam? Ya. Terima kasih. Terkenal juga yang adanya mufaroqah. Mufaroqah itu mana? Ketika kita merasa si imamnya itu kurang bagus dalam bacaan, ya, ketika si imamnya itu ini kita niatnya niat sholat sendiri, tapi gerakannya ngikutin si imam, itu namanya mufaroqah, ya. Tetap kalau gerakan harus ngikutin si imam. Gimana kita bisa tahu kadar si imam? Karena ya udah dalam lingkungan sehari-hari, wah ini udah si ini mah perasaan gini kan. Tapi kita juga bisa ngukur diri kita. Makanya kalau ada Ustaz Naim, saya nggak berani jadi imam, gitu kan? Gitu. Yang utama kan, gitu kan? Tuh, ya, gitu tak. Nah jadi begitu. Mufaroqah itu misalkan kita berkeyakinan imamnya ini kayaknya bacaannya nih ada yang ini ya bermasalah ini. Nah kita sholat ngikut bareng gerakannya, tapi niatnya sholat sendiri, itu namanya mufaroqah. Mufaroqah artinya pisah dari si imam, pisah dalam masalah niat, bukan pisah dalam masalah gerakan. Ya, gerakan tetap di sana ya. Gerakan tetap. Itu termasuk gugur berjamaah. Ya ibaratnya tetap ibaratnya, karena kan itu kan nanti keilmuan kita. Jadi kita juga jangan merasa ini kalau selevel nggak apa-apa, misalkan nih imamnya ini selevel dengan kita, ya udah ikut aja. Tapi kalau misalkan Ustaz Naim nih, mohon maaf di belakang misalkan yang lain itu, nah itu nggak apa-apa mufaroqah. Tapi kalau yang selevel mah jangan mufaroqah gitu kan. Ini mah misalkan Haji Dedi misalkan, terus saya yang jadi imam, kata Haji Dedi aku ini, dia nggak apa-apa dia mufaroqah. Haji Dedi tuh misalkan pas saya jadi imam, jadi baru datang tuh. Imam nih gitu kan. Nah, dia bisa mufaroqah. Tapi kalau yang lain jangan. Saya jadi imam jangan mufaroqah gitu. Gitu kan. Jadi kadar keilmuan itu kan dia bisa menakar kan. Bisa menakar. Ya, gitu. Penting tidak salah tajwidnya. Ya, bisa menakar gitu kan. Jangan misalnya ini main mufaroqah jangan gitu kan. Kalau kira-kira satu level dengan kita ya udah ikut aja gitu kan. Gitu. Tapi dia yang di bawah itu imam, tapi yang bagusnya di belakang, yang bagusnya di belakang tuh dia berdosa enggak? Ya itu tadi tergantung dia gitu kan. Tergantung dia mau mufaroqah apa enggak gitu kan. Nah, ya itu tadi makanya ya harusnya ya di depan gitu kan. Salah siapa gitu kan, dia ngomong di depan. Kalau ngomong di depan, dia ibaratnya dia bermasalah dia. Jadi akhirnya dia bimbang kan, ini mau mufaroqah mau gimana nih gua gitu kan. Ya itu ya. Makin seru jadi boleh. Iya makanya fikih itu gimana ya, harus ada waktu khusus untuk membahas fikih, karena nanti dia berbenturan dengan beda pendapat gitu kan. Gitu. Ya kenapa Pak? Ya. Saya berupaya untuk mempraktekannya itu, misalnya niat itu pada saat Allah baru sambil niat terus terang itu sulit sekali. Ya. Jadi karena akhirnya jadi misalnya Allah, jadi akhirnya barnya itu sendiri kadang-kadang bisa lupa. Jadi barnya bisa lupa. Jadi kenapa? Karena fokus pada niatnya. Jadi makanya itu yang saya juga sering tanyakan gitu, apakah sementara Ustaz itu ada menyampaikan kalau seandainya ada yang usoli terus kemudian setelah usoli itu kan niat
8 niat. Sebenarnya ketika Allah Akbar, sebenarnya terus kita dalam hati niat lagi. Iya, bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu yang apa pertempuran akhirnya Jadi ini ya. Jadi susah gitu. Ya itu tadi kita ngambil berarti yang itu kan. Ada juga yang berpendapat ya udah kita niatnya di awal aja, sebelum takbir kita niat, gitu kan? Sebelum takbir kita niat saya sholat baru lagi Allahu Akbar gitu kan? Itu juga nggak apa-apa. Ada ulama yang berpendapat begitu. Asal misalkan jangan baratnya tiba-tiba datang dari luar, khusyuk itu di situ. Karena mereka katakan khusyuk karena itu tadi memadukan antara ucapan dan hati. Minimal khusyuk itu di situ. Ya, kalau itu udah bisa tuh. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati niat itu berarti udah khusyuk, ya. Itu harus ada waktu khusus untuk bahas begitu. Satu lagi singkat nih. Aduh. Kalau kita di rumah udah ambil wudhu, suami istri kesimpulan nggak sengaja itu batal nggak? Senggolan. Tidak sengaja. Senggolannya. Dia pas lewat Iya. batal nggak? Makanya istri sebagai goreng ya. Yang batal itu apabila senggolan kulit dan kulit langsung. Tapi kalau misalkan kita nyenggol ke sini ada penghalangnya, kain apa baju nggak batal. Ya, yang batal itu kalau langsung kulit bertemu kulit batal. Itu nyenggolnya ada penghalang nggak? Apa nyenggol? Ya sehingga itu pas lewat ya. Tinggal senggol. Jadi itu kan bahasanya lama lagi ya. Jadi pada prinsipnya semua mazhab itu mengatakan bersentuhan kulit itu semuanya batal. Kalau Imam Syafi'i batal apabila langsung kulit dengan kulit. Tapi kalau ada penghalang tidak batal. Tapi kalau imam yang lain mengatakan bahwa bersentuhan yang batal itu apabila ada syahwat. Kalau bersentuhan kulit dengan kulit tapi nggak ada syahwat nggak batal. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan bersentuhan itu adalah bersenggama. Baru batal gitu. Jadi semuanya sebenarnya mengatakan batal gitu ya. Udah. Lama.